Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengaminkan doa Jibril. Di antaranya di dalam doa tersebut Rasulullah berkata, Rahima'an fa'abdin, celaka hamba, haraja alaihi Ramadan, di mana hamba itu meninggalkan bulan Ramadan, walam yughfar lahu, kemudian dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala ahadu ulama'i salaf, berkata salah seorang ulama salafus salih, wa man lam yughfar fi ramadhana falam yughfar fi ma siwah, maka barang siapa yang tidak diampuni oleh Allah di bulan Ramadan, maka susah untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan-bulan lainnya. Pengulangan hari raya telah banyak dialami oleh kaum muslimin, dan bahagia senantiasa tercipta di hari itu. Dan bersamaan dengan kebahagiaan itu, kaum muslimin terkadang melalaikan makna Idul Fitri yang sebenarnya, dan mereka jarang yang berpikir apakah ibadah puasa di bulan Ramadan, segala amalan-amalan yang telah dilakukan di bulan Ramadan, apakah diterima oleh Allah ataukah tidak. Jarang kaum muslimin yang memikirkan hal itu. Terlebih di zaman kita hidup hari ini, maka tatkala hari raya tiba, masjid kembali sunyi, Al-Quran jarang disentuh lagi, majelis ta'lim tidak lagi dihadiri. Seakan-akan kebiasaan kaum muslimin yang berulang-ulang setiap tahun di hari raya tidak pernah kemudian direnungkan dengan seksama. Bukankah ada seorang, yaitu ulama salafus salih, Basar bin Haris al-Hufi, pernah ditanya oleh seseorang tentang seorang yang hanya beribadah di bulan Ramadan. Lantas kemudian beliau rahimahullah ta'ala menjawab, Bi'sal kaum la ya'rifun Allah haqqa illa fi Ramadan. Sejelek-jelek kaum, sejelek-jelek manusia, di mana dia tidak mengetahui hak-hak Allah Subhanahu wa taala kecuali di bulan Ramadan. Inna salliha, sungguhnya hamba Allah yang salih, ayata'abbada wajtahida sanatakullaha, ia akan beribadah, akan bersungguh-sungguh di dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala sepanjang tahun. Tapi kita saksikan kaum muslimin hari ini, seakan-akan begitu hari raya tiba, bulan Ramadan telah usai, maka usai pula keimanan, dan usai pula kemudian ibadah mereka. Mereka seakan-akan giat beribadah hanya di bulan Ramadan saja. Maka menurut Basar al-Haris al-Hufi, maka mereka itulah sejelek-jelek kaum yang ada di permukaan bumi. Imam Ash-Shibli juga pernah ditanya oleh seseorang, bulan manakah yang lebih mulia antara bulan Rajab atau bulan Sya'ban? Maka kemudian beliau menjawab, Kun Rabbaniyah, jadilah engkau hamba Allah yang Rabbani, yaitu hamba Allah yang senantiasa beribadah dimanapun dan kapanpun sepanjang hidupnya. Bukan orang yang beribadah hanya di bulan Sya'ban, bukan hamba Allah yang hanya beribadah di bulan Rajab, bukan hamba Allah yang hanya beribadah di bulan Ramadan, bukan hamba Allah yang beribadah di bulan Ramadan saja. Begitu bulan Ramadan itu usai, maka usai pula keimanan, dan usai pula peribadatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Muhammad Hussein, dia juga pernah berkata, jangan jadi dirimu menjadi hamba-hamba Ramadan. Ia akan giat beribadah, ia akan yakin sepenuhnya tatkala di bulan Ramadan. Fa'idha Ramadan, maka tatkala bulan Ramadan usai pula keimanan mereka, usai pula kemudian peribadatan mereka. Sungguhnya hamba Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa beribadah sepanjang hidupnya dan sepanjang tahunnya. Bukankah kalau seandainya kita mengetahui para ulama-ulama salaf di zaman dulu, yaitu berkata Ibnul Muhallal, dia berkata, kanu yad'unallaha sitata ashhur ayyuballighahum Ramadhana. Adalah orang-orang salafus saleh dulu, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan
agar Allah Subhanahu wa taala memperjumpakan kembali kepada mereka di bulan Ramadan. Karena mereka berharap, dan sungguh mereka betul-betul berharap agar Allah Subhanahu wa taala memperjumpakan kembali dengan bulan Ramadan. Dan mereka khawatir kalau seandainya bulan Ramadan tahun ini adalah bulan Ramadan yang terakhir di dalam hidup. Wa yad'unallaha sittata asyhur, dan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan lagi. Ayataqabbala minhum, agar Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan mereka yang mereka lakukan di bulan Ramadan. Mereka berharap dan cemas kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka berdoa sepanjang 6 bulan itu agar Allah menerima amalan-amalan mereka. Berdoa dengan sungguh-sungguh, karena mereka adalah generasi terbaik yang ada di dalam permukaan bumi. Sebagai hamba Allah yang beriman, tentunya kita merasa khawatir terhadap amalan-amalan yang telah kita lakukan di bulan Ramadan. Apakah amalan tersebut mengantarkan kita mendapat pengampunan dari Allah ataupun tidak? Sebagaimana Ibnu Rajab Al-Hambali, dia berkata, "Sawabul hasanati al-hasanatu ba'duha." Pahala kebaikan yang dilakukan adalah kebaikan yang dilakukan setelahnya. Faman 'amila hasanatan, maka barang siapa yang berbuat satu kebaikan, summa adba'aha ba'du bihasanatin, kemudian mengiringinya atau mengikuti perbuatan kebaikan yang ia lakukan, kemudian berbuat baik setelah itu, kana dzalika alamatun, maka hal demikian itu adalah tanda ala qabulil hasanatil ula, itu bertanda diterimanya amalan kebaikan yang dilakukan pertama. Maksudnya adalah apabila kemudian kita melakukan puasa di bulan Ramadan, maka setelah itu tentunya tidak berhenti hanya beribadah di bulan Ramadan, akan tetapi kemudian senantiasa beribadah setelah bulan itu usai. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan dalam hadis, "Man shoma Ramadhana," siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan, "thumma adba'ahu bisitti minas Syawal," kemudian mengikutinya yaitu dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang tahun. Coba kita pahami yaitu di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah kemudian bulan Ramadan usai, kemudian Rasulullah mengisyaratkan untuk berpuasa setelahnya, yaitu berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Jangan sampai kemudian kita terhenti begitu bulan Ramadan usai, berhenti pula ibadah yang kita lakukan. Rasulullah menyebutkan yaitu siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian diikuti 6 hari puasa di bulan Syawal, maka hal itu seperti peribadatan yang dilakukan 1 tahun. Hal ini semisal yang dikatakan oleh Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 160, "Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalha, wa man jaa'a bisyai'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yudlamun." Barang siapa yang datang atau berbuat dengan kebaikan, maka baginya 10 kali lipat. Waman jaa, barang siapa yang mendatang atau berbuat keburukan, maka ia akan dibalas dengan keburukan yang semisalnya, dan mereka tidak akan didolimi. Maka kalau seandainya kita hitung puasa 30 hari, kalau Allah lipatkan satu kebaikan dengan 10 kali lipat, maka 30 hari kali 10 maka menjadi bilangan 300. Kemudian Rasulullah mengisyaratkan puasa 6 hari di bulan Syawal. Kalau seandainya 6 hari di bulan Syawal dikalikan 10 maka menjadi 60, maka genap yaitu 360 hari. Bukankah 1 tahun adalah bilangannya 360 hari? Sehingga Rasulullah mengatakan, "Man shoma Ramadhana," maka barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, maka dia seakan-akan beribadah kepada Allah sepanjang tahun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semuanya dan mengampuni dosa-dosa kita semuanya di bulan Ramadan dan bulan-bulan lainnya.